Colokan itu, colokan terminal kan kalau dicolok ke menghubungkan dirinya sendiri. kas. Tapi tidak berguna. Itu listrik unlimited itu. Betul. Dia tidak akan pernah habis sampai akhir hayat. Tes tes. Satu. Tes satu. Mana satu ini? Tes satu. Kita bawa ke sebelah baru. Nanti saya ngomong di sini. Selamat siang. Saya jawab. Gak apa-apa loh, dari kantor pusat juga kayak gitu. Iya. Panitia yang bertugas ikut. Iya. Gak apa-apa. Kakak aja. Siang. Siang. Sampai pertama mati nih 100% bisa. Ya. Sama aku ini kan kalau nggak di situ. Besar sedikit. Lagi, kanan lagi. Terlalu kurang seneng bang. Ini. Dan tarik mundur dikit lagi. Kendaraan. Ini yang betul. Terus kanan. Ya udah, Aam di sini aja kalau gitu. Udah yuk. Itu tuh itu mah. Bisa.
Halo kawan pajak, selamat sore semuanya. Selamat datang di Instagram Live KPP Pratama Majene. Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk sebelum itu, silahkan kawan pajak share dulu IG Live kita pada sore hari ini kepada kawan pajak yang lain agar diskusi kita dapat diikuti oleh lebih banyak lagi kawan pajak dimanapun berada. Dengan begitu, kami berharap IG Live kita sore ini mendatangkan manfaat bagi banyak orang. Oke, di bincang-bincang kita sore hari ini tentunya tidak lepas dari peraturan perpajakan. Untuk sharing hari ini, kita akan membahas tentang salah satu kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, yaitu pelaporan SPT tahunan. Sebelum itu, saya sedikit ada pantun. Sore-sore minum es degan, didatangin sama cowok tampan. Artinya Sebelum masuk ke inti bahasan, mari kita saling berkenalan. Hai kawan pajak, perkenalkan saya Selika Septiani yang akan membantu bincang-bincang kita pada sore hari ini. Dan saya juga ditemani oleh dua narasumber yang handal dari tim penyuluh pajak KPP Pratama Majene, yaitu ada Kak Sun Henry dan Kak Wahyuni. Ya. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Kabar baik, Kak Selika. Oke, baik. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas terkait SPT tahunan PPH. Boleh dong Kak, di kawan pajak diberitahu apa sih yang dimaksud dengan SPT tahunan PPH ini? Oke, baik, terima kasih Selika. Halo kawan pajak semua, jadi selamat datang di IG Live pertama ya. Pertama di tahun 2005. Oke, langsung saja menjawab pertanyaan dari Selika. Jadi kawan pajak semua, surat pemberitahuan atau yang biasa disebut SPT itu adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajaknya, termasuk juga objek pajak ataupun bukan objek pajak juga, termasuk juga harta, rumah, kendaraan, perhiasan dan lain-lain, serta termasuk juga utangnya kalau misalnya ada utang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi SPT ini meliputi dua, ada SPT masa yang disampaikan setiap bulan ataupun SPT tahunan yang disampaikan setiap tahun. Jadi ada dua SPT begitu, Selika. Baik Kak, jadi SPT ini meliputi dua ya Kak, ada SPT masa dan SPT tahunan PPH. Jadi kita akan fokus dulu ke SPT tahunan PPH nih Kak. Apakah semua wajib pajak itu harus melapor SPT tahunan PPH-nya Kak? Oke. Nah, ini semua wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun wajib pajak badan yang memiliki NPWP, kemudian statusnya aktif ya. Statusnya aktif itu wajib menyampaikan pelaporan SPT tahunan PPH. Nah, kemudian bagi wajib pajak yang statusnya non efektif, nah itu maka dikecualikan dari kewajiban perpajakan untuk pelaporan SPT tahunan. Jadi kawan pajak yang memiliki NPWP dengan status aktif ini harus melaporkan SPT tahunan PPH-nya ya Kak? Terus untuk batas waktu penyampaian SPT tahunan PPH-nya ini sampai kapan ya Kak? Oke, bagian saya lagi ya. Iya Kak. Ya. Terkait jangka waktu pelaporan untuk menyampaikan SPT tahunan itu kan tadi dijelaskan ada wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan. Jadi dibedakan. Untuk SPT tahunan orang pribadi itu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajaknya. Kalau untuk SPT tahunan wajib pajak badan itu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Contohnya nih, ini kan sekarang lagi musim penyampaian SPT tahunan tahun 2024. Berarti untuk tahun pajak 2024 paling lambat SPT tahunan untuk orang pribadi itu 31 Maret 2025. Untuk SPT tahunan wajib pajak badan berarti kalau 4 bulan setelah akhir tahun pajaknya berarti paling lambat 30 April 2025. Berarti bulan Maret ini sudah memasuki batas akhir pelaporan SPT tahunan PPH untuk
orang pribadi ya Kak? Betul. Berarti untuk kawan pajak sudah harus segera lapor nih bagi yang belum. Nah, untuk penyampaian SPT tahunan PPh ini menggunakan formulir ya Kak? Iya. Formulirnya itu seperti apa ya Kak? Apakah untuk semua wajib pajak itu sama? Baik, untuk formulir ya, karena tadi wajib pajak kan dibedakan menjadi dua ya. Ada wajib pajak orang pribadi, ada juga wajib pajak badan. Nah, tentu formulirnya juga kita bedakan. Untuk wajib pajak orang pribadi itu sendiri kita bagi menjadi 3 kategori jenis formulir. Ada 1770 SS, ada 1770S, dan juga ada 1770. Kemudian kalau yang untuk wajib pajak badan itu ada formulir 1771. Nah, kemudian apa bedanya? Yang membedakan kalau untuk formulir 1770 SS itu bentuknya yang paling sederhana. Nah, dan digunakan untuk wajib pajak yang berpenghasilan di bawah 60 juta, kurang dari 60 juta dalam 1 tahun. Kemudian tidak ada penghasilan lain selain dari pekerjaan, maksud saya pekerjaan di luar usaha dan atau pekerjaan bebas gitu. Jadi kalau pekerjaannya bukan yang itu menggunakan formulir 1770 SS. Kemudian 70S untuk apa? Nah, ini lebih sedikit kompleks ya dibandingkan dengan formulir 1770 SS. Nah, ini diperuntukkan kepada wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja. Kemudian penghasilan brutonya ini sama dengan atau lebih besar dari 60 juta per tahunnya. Contohnya, kalau dia dapat penghasilan misalnya lebih dari 60 juta setiap tahun, kemudian atau dia penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja, dia ada pendapatan lain seperti dari bunga, royalti, sewa atau keuntungan dari penjualan dan atau pengalihan harta lainnya. Gitu. Nah, itu menggunakan formulir 1770S. Kemudian, nah untuk formulir 1770 ini untuk wajib pajak orang pribadi juga yang memperoleh penghasilan dari usaha sendiri, misalnya usaha pertokoan, salon, warung, dan atau lainnya. Nah, formulir 1770 ini juga digunakan untuk pelaporan SPT wajib pajak untuk WP orang pribadi. Kawan pajak ya ada 3 jenis formulir, 1770S, SS, dan 1770. Kemudian yang untuk badan dia menggunakan formulir 1771. Nah, untuk badan ini hanya ada 1 jenis formulir saja. Wah, untuk wajib pajak orang pribadi ini berarti ada beberapa jenis formulirnya ya Kak? Selain formulir, apalagi yang harus disiapkan oleh kawan pajak untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi Kak? Oke, jadi tadi kan sudah dijelaskan jenis-jenis formulir sama Kak Wahyuni. Jadi kawan pajak yang harus disiapkan jika akan melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi ada beberapa yang harus disiapkan. Yang pertama itu bukti pemotongan 1721A2 ini untuk PNS, TNI, Polri, ataupun 1721A1 untuk pegawai swasta. Jadi dibedakan ya, ada bukti pemotongan itu ada 2. 1721A2 untuk ASN, TNI, Polri, 1721A2 untuk pegawai swasta. Kemudian selain bukti pemotongan pajak itu ada lagi kalau misalnya wajib pajaknya yang dijelaskan tadi itu memiliki usaha pertokoan, itu kan jenis SPT itu 1770. Dokumen yang diperlukan itu misalnya ada data penghasilan di sehubungan dengan usahanya, kemudian dibuatkan neraca, laporan keuangan laba rugi, ataupun pencatatan rekapitulasi bulanan peredaran bruto dari usahanya. Kemudian selain dokumen-dokumen tersebut, yang tidak kalah penting yang harus disiapkan oleh kawan pajak adalah jaringan internet yang stabil. Ya, betul. Karena ini pelaporannya dilakukan secara online, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Berarti kawan pajak harus menyiapkan dokumen tersebut ya Kak sebagai bahan pelaporan SPT tahunannya. Nah, selanjutnya untuk cara lapornya bisa dijelaskan Kak bagaimana? Oke. Nah,
Penyampaian SPT tahunan PPH ini Kak Selika sampai dengan tahun pajak 2024 ini masih menggunakan kanal djponline.pajak.go.id. Jadi masih menggunakan sistem yang lama. Jadi pastikan kawan pajak sudah memiliki akses ke DJP online. Kalau misalnya belum, silakan menghubungi KPP terdaftar untuk melakukan aktivasi e-fin. Dan juga seperti yang sudah kita ketahui bahwa di awal tahun 2025 ini kawan pajak DJP memiliki sistem baru yaitu Cortex. Nah, sistem inilah yang nantinya akan menggantikan DJP online untuk mengurus administrasi perpajakan, ya termasuk dalam hal pelaporan SPT tahunan mulai tahun pajak 2025. Ya, jadi untuk penerapan sistem baru Cortex ini tidak lagi meminta e-fin. Tapi untuk tahun pajak 2024 ke belakang itu masih menggunakan DJP online. Baik, jadi untuk tahun pajak 2024 masih menggunakan DJP online ya Kak? Betul. Lalu e-fin Kak, bagaimana cara wajib pajak orang pribadi mendapatkannya? Mungkin bisa dijelaskan lagi kepada kawan pajak Kak? Baik, Selika. Oke. Jadi mungkin kawan pajak pas mau melaporkan SPT tahunan selalu e-finnya saya lupa e-fin. Oke. Terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa sih e-fin itu. Jadi e-fin itu kepanjangannya adalah Electronic Filing Identification Number. Artinya itu adalah nomor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP. Jadi dalam hal ini untuk melakukan registrasi pada DJP online ataupun melakukan reset kata sandinya, begitu. Jadi bagi wajib pajak orang pribadi, syarat dan ketentuan dalam hal pengajuan aktivasi e-fin ada beberapa ya, kawan pajak. Pertama, permohonan aktivasi e-fin dilakukan oleh wajib pajak sendiri, tidak diperkenankan dikuasakan kepada orang lain, begitu. Harus yang bersangkutan. Karena rahasia ya e-fin ini. Betul, rahasia. Kemudian syarat yang kedua yaitu adalah wajib pajak mengajukan permohonan dengan mendatangi langsung kantor pajak terdekat. Bisa KPP Pratama ataupun KP2KP yang paling dekat dengan domisili wajib pajak. Kemudian yaitu syarat ketiga adalah wajib pajak perlu menunjukkan dokumen. Pertama, identitas diri. KTP dalam hari ini WNI. Selamat datang di ternyata WNA itu bisa menggunakan kitas atau kartu izin tinggal terbatas ataupun kita. Kemudian kartu NPWP atau surat keterangan terdaftar dari wajib pajak orang pribadi. Kemudian syarat yang keempat itu adalah wajib pajak menyampaikan alamat email dan nomor telepon yang aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Oh, seperti itu ya Kak. Nah, setelah memperoleh e-fin, apalagi yang harus dilakukan oleh wajib pajak agar dapat memanfaatkan layanan e-filing melalui DJP online ini Kak? Oke, saya nih ya. Oke. Untuk menggunakan DJP online, nanti silakan kawan pajak melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, tadi kan sudah dapat kode e-fin ya dari kantor pajak sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan registrasi dulu. Registrasinya di mana? Ya di djponline.pajak.go.id. Nanti setelah kawan pajak berhasil melakukan registrasi, memasukkan user berupa NPWP atau NIK, karena sekarang NPWP adalah NIK sesuai KTP ya. Jadi silakan dimasukkan password yang sesuai dengan yang telah didaftarkan pada saat registrasi, kemudian silakan dimasukkan kode keamanan. Nah, setelah itu kawan pajak silakan memilih saluran kemana nih kode OTP atau kode verifikasi yang akan dikirimkan. Mau dikirim ke email atau ke SMS, dan kalau dikirimkan ke SMS pastikan ada pulsanya. Jadi nanti ketika kawan pajak mau login ke DJP online, nanti akan diminta kode OTP. Nah, pastikan emailnya yang sudah terdaftar, nomor HP yang sudah terdaftar. Oke, jadi seperti itu ya kawan pajak cara untuk akses ke DJP online-nya. Lalu Kak, bagaimana jika kawan pajak sudah pernah akses ke DJP online namun kemudian dia lupa e-fin-nya Kak?
Kalau misalnya lupa Evin ya, kawan pajak silahkan menghubungi saluran pelayanan lupa Evin yang bisa dilakukan dengan cara telepon ke 1-500-200. Bisa dicatat ya kawan pajak kalau lupa Evin, telepon di 1-500-200. Bisa di live chat di www.pajak.go.id atau juga melalui email di lupaevin@pajak.go.id. Kemudian bisa juga dilakukan konfirmasi melalui M-Pajak. Dan yang paling sering dilakukan nih oleh wajib pajak yaitu datang ke KPP atau KP2KP terdekat. Itu tentunya dengan membawa persyaratan tadi yang sudah disebutkan oleh Kasle. Gitu. Jadi persyaratannya harus dilengkapi dulu kalau mau datang ke KPP atau KP2KP. Gitu. Oke, seperti itu ya kawan pajak kalau lupa Evin-nya. Jadi kalau misalnya juga dia lupa password kawan pajak ini gimana Kak? Lupa Evin, Lupa password tadi Kak, ya. bagaimana itu Kak solusinya? Oke, kalau lupa passwordnya, kalau lupa password DJP online, cara yang dilakukan itu mudah sekali sebenarnya. Sisa pada masuk di tampilan DJP online, diklik reset kata sandi, yang penting emailnya itu masih diingat dan bisa dibuka. Jadi kawan pajak masuk di laman DJP online, klik menu, lupa password, reset di sini, kemudian kawan pajak kan diminta pengisian beberapa data, yaitu NPWP, nomor Evin, dan kode keamanan. Setelah itu diklik submit. Nanti kemudian ada pesan pop-up muncul di tampilan DJP online bahwa link reset kata sandi itu sudah dikirim ke email wajib pajak. Nah, selanjutnya adalah wajib pajak cek emailnya, email yang terdaftar tadi ya, email yang terdaftar. Kemudian diklik link reset passwordnya yang telah dikirimkan ke email. Kemudian wajib pajak bisa membuat kata sandi atau password yang baru, yang aman dan mudah diingat oleh wajib pajak. Gitu. Oke, jelas banget ya kawan pajak. Bagaimana kalau lupa email juga Kak? Atau mungkin email yang dulu dipakai untuk registrasi DJP online sudah tidak aktif, boleh ganti email aja nggak itu Kak? Kalau misalnya dia lupa emailnya Kak? Boleh. Jadi kalau misalnya wajib pajak tadi sudah lupa Evin, lupa password, kemudian ternyata lupa email juga. Jadi wajib pajak itu bisa mengajukan permohonan perubahan data, termasuk email, ke kantor pajak terdekat, baik itu kantor pelayanan pajak Pratama ataupun KP2KP. Jika sudah, langkahnya sama seperti tadi, yaitu masuk di halaman DJP online, kemudian klik reset password. Caranya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lupa kata sandi tadi ya. Wah, semudah itu ya ternyata kawan pajak. Jadi jangan khawatir kalau lupa password atau lupa email yang pertama kali digunakan pada saat registrasi. Kawan pajak dapat mengajukan permohonan perubahan data ke petugas KPP atau KP2KP terdekat. Nah, jika sudah bisa mengakses DJP online-nya Kak, selanjutnya bagaimana untuk pengisian SPT-nya ini Kak? Jadi, Ini saya Ini silakan. Ini saya lihat di live Instagramnya udah banyak banget yang nonton ya ternyata, dan banyak juga yang nanya nanti untuk pertanyaan yang telah diajukan oleh kawan pajak dari chat live IG-nya nanti akan kami jawab satu persatu. Nah, tadi terkait bagaimana cara pengisian SPT-nya Kak ya? Iya Kak. Setelah kawan pajak berhasil login ke DJP online-nya, tidak ada kendala, sudah berhasil login, kemudian selanjutnya silakan diklik menu lapor. Nah, kemudian pilih jenisnya nih, pilih e-filing atau pilih e-form. Ada dua ya, jadi kalau e-filing itu untuk yang wajib pajak orang pribadi, formulir 1770 SS atau formulir 1770 S. Nah, kalau e-form ini untuk badan, untuk formulir 1771 dan orang pribadi yang punya usaha atau pekerjaan bebas gitu. Nah, setelah klik melapor, pilih e-filing atau e-form, silakan kawan pajak pilih buat SPT. Nah, kemudian silakan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan dengan tepat sesuai dengan yang
keadaan yang sebenarnya, kondisi yang sebenarnya oleh wajib pajak, kemudian sampai dengan pertanyaan tersebut semuanya sudah terjawab. Nah, setelah itu silakan kawan pajak pilih formulir yang akan digunakan, kemudian jenis SPT yang muncul sesuai dengan besaran penghasilan bruto kawan pajak, kemudian isi data formulir SPT, isi data formulir sesuai dengan petunjuk gitu. Jadi di sebelah kiri nanti akan ada petunjuknya, atau pada saat mau pilih formulir itu bisa dipilih isi formulir dengan petunjuk. Jadi kawan pajak tidak perlu khawatir ini kolom-kolomnya mau diisi apa saja karena di situ sudah disediakan petunjuk. Tetapi balik lagi, kalau misalkan kawan pajak masih bingung, boleh banget datang ke KPP atau KP2KP. Nah, setelah itu silakan kawan pajak masuk ke dalam laman yang memandu kawan pajak untuk mengisi formulir sesuai petunjuk. Nah, tadi kalau pilihnya pilih isi formulir dengan sesuai petunjuk. Kemudian pilih tahun SPT pajaknya, kalau tahun yang dilaporkan sekarang berarti tahun pajak 2024. Kemudian lalu pilih status SPT, pilihnya normal kalau untuk yang baru pertama kali lapor. Kalau sudah pernah lapor, ternyata ada salah pelaporan, salah penginputan misalnya harta atau penghasilan, bisa dipilih pembetulan. Kemudian langkah berikutnya silakan diisi lampiran-lampiran SPT-nya sampai dengan selesai. Gitu. Semudah itu ya kawan pajak. Tapi bagaimana ya Pak jika kawan pajak terlambat menyampaikan SPT tahunan PPh-nya, apakah ada sanksinya? Nah, apabila wajib pajak tidak melaporkan atau terlambat lapor SPT, tentunya ada sanksi administrasi. Sanksinya berupa apa? Sanksi administrasi, denda 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi, SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi, dan 1 juta untuk SPT tahunan wajib pajak badan, baik itu yang terlambat lapor ataupun tidak lapor. Kemudian ada lagi sanksi pidana, berupa denda 100% sampai dengan 400% dari pajak terutang, dan sanksi pencegahan sampai dengan kurungan atau penjara. Jadi dihimbau sekali lagi kepada seluruh kawan pajak, wajib pajak yang memiliki NPWP kemudian statusnya aktif, silakan untuk lapor SPT tahunan PPh. Oke, semoga kawan pajak bisa lapor SPT tahunan PPh-nya tepat waktu ya Kak. Mengingat bulan ini sudah masuk bulan Maret yang merupakan batas akhir penyampaian SPT tahunan untuk orang pribadi, kami ingatkan kembali untuk melaporkan SPT tahunannya sebelum akhir bulan Maret ini. Lebih cepat lebih baik loh teman. Jangan lupa untuk lapor pajaknya ya. Betul. Agar kawan pajak juga lebih jelas lagi mengenai pengisian formulir SPT tahunan PPh ini pada DJP Online, mungkin bisa simak video berikut ini. Juta per tahun. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab Lapor, klik pada ikon e-filing, kemudian klik Buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Anda dapat mengisi melalui formulir, panduan, atau upload SPT. Pada tutorial ini, kita akan menjelaskan pengisian SPT 1770S menggunakan formulir. Maka, pilih opsi dengan bentuk formulir. Tekan tombol SPT 1770S dengan formulir. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya.
Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan iya. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada lampiran 2, pada bagian A, isikan data penghasilan final. Pastikan data penghasilan final yang terekam telah sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Jika ada bukti potong yang belum terinput, klik tambah. Pilih sumber penghasilan, isikan nilai penghasilan bruto dan PPh terutang. Anda juga dapat mengubah atau menghapus data yang Anda rekam bila terjadi kesalahan. Pada bagian B, isikan daftar harta yang Anda miliki pada akhir tahun. Data harta yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu Harta pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambahkan data harta lainnya, klik tambah. Pilih kode harta sesuai dengan jenis harta, isikan keterangan nama harta dan tahun perolehan. Pada kolom harga perolehan, cantumkan nilai pada saat Anda memperoleh harta. Ingat, saat memperoleh harta. Isikan deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan. Pada bagian C, isikan daftar utang pada akhir tahun. Data utang yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu utang pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambahkan data utang lainnya, klik tambah. Pilih kode utang sesuai dengan jenis utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah utang yang tersisa pada akhir tahun. Klik lanjut. Pada bagian D, isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak SPT yang Anda laporkan. Klik langkah berikutnya. Pada lampiran 1, bagian A, isikan penghasilan bersih yang diperoleh dari dalam negeri yang bukan final antara lain bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, penghasilan lainnya. Pada bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bagian C, isikan daftar pemotongan atau pemungutan pajak dari bukti potong yang telah Anda terima. Isikan jenis pajak, NPWP pemotong pajak yang valid, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Klik langkah berikutnya. Pada induk SPT, isikan data identitas berupa status perkawinan, status kewajiban pajak suami atau istri, dan NPWP suami atau istri jika diperlukan. Pada bagian A, poin 1, isikan penghasilan neto dalam negeri sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Poin 2 akan otomatis terisi dari data yang telah Anda isikan pada lampiran sebelumnya. Pada poin 3, isikan penghasilan neto luar negeri. Pada poin 4, penghasilan neto akan dijumlahkan secara otomatis. Pada poin 5, isikan jumlah zakat yang Anda bayarkan kepada lembaga zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Poin 6 akan terisi otomatis. Pada bagian B, pilih status perkawinan dan isikan jumlah tanggungan sesuai dengan bukti potong. Maka, nilai penghasilan tidak kena pajak akan terisi secara otomatis. Bagian C hanya perlu diperhatikan bagi Anda yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, dengan cara membaca ketentuan yang tertera pada petunjuk bagian C10. Bagian D poin 14 hanya perlu diisi apabila Anda pernah membayar angsuran PPh pasal 25. Lanjut ke bagian E. Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin F. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk membuat e-billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran, yaitu nomor transaksi penerimaan negara atau pemindah bukuan. Isikan kode NTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada poin F, hanya dikhususkan bagi Anda yang secara rutin memiliki status SPT kurang bayar. Lanjut ke pernyataan. Centang pernyataan setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT,
maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Oke, bagaimana kawan pajak atas materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini? Jelas ya, dan tentunya menambah pengetahuan kita semua. Bagi kawan pajak yang belum lapor SPT tahunannya, segera lapor hari ini. Lebih awal lebih baik loh. Terima kasih kepada Kak Wahyuni dan Kak Suhendri yang telah memaparkan materi hari ini. Sebelum saya tutup live Instagram kita hari ini, mungkin kita bisa menjawab sedikit pertanyaan dari kawan-kawan pajak kita. Yang pertama itu ada dari Pung_Jul. Pertanyaannya itu Kak, kalau ingin lapor SPT perorangan masih bisa bulan ini nggak ya? Iya, tentunya masih bisa ya. Jadi untuk batas pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi seperti yang sudah disampaikan tadi, paling lambat tanggal 31 Maret, 3 bulan setelah masa pajak, setelah akhir tahun pajak. Setelah tahun pajak berakhir. Dia ini masih bertanya lagi Kak, orang yang sama. Kalau misal SPT badan, tapi lembaganya sudah tidak aktif lagi berkegiatan, itu gimana? SPT badan, NPWP badan, ya. Tetapi lembaganya sudah tidak aktif dalam kegiatan. Ya, Oke, lembaganya tidak aktif berkegiatan, tapi NPWP-nya masih aktif atau tidak? Gitu. Kalau NPWP-nya masih aktif, berarti masih memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan PPh badannya. Nah, nanti silakan membawa laporan keuangan yang dilampirkan di situ. Kalau memang sudah tidak ada kegiatannya, bisa dituliskan nihil, begitu. Jadi tetap dilaporkan ya sepanjang NPWP-nya itu masih aktif. Oke. Pertanyaan kedua ini ada dari Kak Marwahar _ Pertanyaannya itu Kak, syarat untuk pelaporan SPT badan apa Kak? Syarat untuk pelaporan SPT tahunan PPh badan, silakan kawan pajak menyiapkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, kemudian penyusutan. Nah, untuk laporan tersebut harus ditandatangan dan distempel oleh salah satu pengurus. Tentunya pengurusnya yang harus terdaftar di akta pendirian atau akta berutang. Gitu ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Nasla _ Pertanyaannya itu, penghasilan minimal berapa kita wajib melapor SPT-nya Kak? Penghasilan minimal wajib lapor SPT ya. Oke. Selama wajib pajak memiliki, lagi-lagi ya, memiliki NPWP yang statusnya aktif, baik itu ada penghasilan atau tidak ada penghasilan, silakan lapor SPT-nya. Kalau memang tidak ada penghasilan, silakan dilaporkan nihil. Nah, untuk yang tidak ada penghasilan, kawan pajak silakan mengajukan permohonan non efektif. Gitu, mengajukan permohonan non efektif bisa diajukan ke KPP ya, sudah ya, bisa diajukan ke KPP. Jadi selama NPWP-nya masih aktif, penghasilan berapapun wajib dilaporkan di SPT. Selanjutnya ini Kak, pertanyaan dari Kak Nurfadila Haziz. Pertanyaannya itu Kak, kalau untuk tenaga ahli yang bekerja di beberapa tempat, bukti pemotongnya itu seperti apa Kak? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apabila tenaga ahli bekerja di beberapa tempat, bukti pemotong itu bagaimana? Ya. Oke, jadi kalau kawan pajak bekerja sebagai tenaga ahli dan bekerja di beberapa tempat, jadi kawan pajak itu dapat meminta bukti potong tersebut kepada bendahara pemberi kerjanya. Kalau tenaga ahli kan berarti atas pekerjaan tenaga ahli itu ada bukti potong mungkin setiap bulannya. Setiap bulan namanya ada bukti potong 1721 B1 ini kalau nama formulirnya. Tapi kan ini bukti potong itu dibuat melalui sistem juga. Kalau yang 2024 masih dibuat melalui DJP online. Jadi bukti potongnya kalau tenaga ahli itu dibuatnya per bulan. Sesuaikan kalau tenaga ahli mungkin berbeda setiap bulannya penghasilan yang didapatkan dari setiap tempat kerjanya.
Jadi kawan pajak jika sebagai tenaga ahli dapat meminta bukti pemotongan pajaknya kepada bendahara tempat pemberi kerjanya. Nanti setelah mendapatkan bukti potong yang mungkin contoh tenaga ahli, dokter ataupun psikolog contohnya. Nah, kalau bisa bekerja di beberapa tempat, silakan diminta semua bukti pemotongannya kepada pemberi kerjanya. Kemudian melaporkan SPT tahunannya menggunakan formulir 1770 gitu. Baik, seperti itu ya kawan pajak. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Heru Ibrahim 007. Pertanyaannya itu, Kak, kalau seorang ASN memiliki istri yang mempunyai usaha, bagaimana pelaporan SPT-nya, Kak? Oke, ASN mempunyai istri yang punya Usaha. usaha. Berarti dokumen yang perlu disiapkan adalah yang pertama, bukti potong 1721 ada. Ya, sebagai PNS. Kemudian rekapitulasi peredaran bruto setiap bulan ya per masa. Ya, karena tadi disebutkan ada usaha juga. Nah, kemudian formulir yang digunakan itu adalah formulir pelaporan SPT 1770. Itu yang perlu disiapkan adalah. Jadi kawan pajak untuk yang memiliki usaha silahkan setiap bulan melakukan pencatatan atau pembukuan, minimal pencatatan ya penghasilan setiap bulannya berapa supaya kita tahu penghasilan pasti setiap bulan. Dan kalau misalnya sudah mencapai batas harusnya dikenakan pajak, supaya wajib pajak itu tahu. Jadi tidak pas di akhir tahun, oh ternyata penghasilannya harus sudah dikenakan pajak nih. Jadi baru di akhir tahun pas mau lapor SPT keteteran, ternyata pajak yang dibayarkan sudah banyak, besar, terlalu besar. Jadi kalau kita buat pencatatan, rekapitulasi setiap bulan atau pembukuan, kan kita tahu sudah mencapai untuk melakukan pembayaran pajak atau belum, atau masih nihil. Selanjutnya ini, Kak, ada pertanyaan dari Kak Nasria _Raut. Pertanyaannya itu, Kak, apakah wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sepanjang DJP belum melakukan pemeriksaan? Wah, itu bagaimana itu, Kak? Pertanyaannya Ini pertanyaan keberapa ini, Kak? Udah cukup. Pertanyaan terakhir ya? Iya, Pak. Oke, pertanyaan terakhir yang sangat-sangat ini sebenarnya bukan wajib pajak yang awam ini. Sebenarnya wajib pajak yang sudah aktif di bidang perpajakan. Bisa jadi mungkin konsultan pajak, wajib pajak yang memang sering melaporkan pajaknya, ataupun mungkin ya praktisi perpajakan ya. Iya, Pak. Tadi pertanyaan bisa diulangi? Pertanyaannya, Kak, apakah wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sepanjang DJP belum melakukan pemeriksaan? Oke, apakah wajib pajak boleh melakukan pengungkapan ketidakbenaran sepanjang DJP belum melakukan pemeriksaan? Oke. Oh, sebenarnya ada dua hal yang berbeda di sini. Jadi, kalau DJP belum melakukan pemeriksaan, wajib pajak itu bukan mengenai pengungkapan ketidakbenaran, tetapi dapat melakukan pembetulan SPT-nya, begitu. Tetapi ya, kalau misalnya DJP ini sudah melakukan pemeriksaan, tapi wajib pajak ini merasa daripada nanti setelah pemeriksaan saya banyak dikenakan sanksi administrasi ataupun denda, nanti saya melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Jadi wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran walaupun DJP sudah melakukan pemeriksaan, masih bisa melakukan pengungkapan ketidakbenaran sepanjang DJP belum memberitahukan SPHP. Apa itu SPHP? Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Itu kalau wajib pajak mau memahami mengenai SPT, pembetulan SPT dan lain-lain, itu ada di pasal 8 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Gitu. Terima kasih, pertanyaannya sangat menantang. ya, gitu. Jadi ada dua opsi ya. Jadi kalau misalkan belum dilakukan pemeriksaan, silakan melakukan pembetulan SPT. Pembetulan SPT ya sama langkahnya seperti pada saat lapor SPT tahunan biasa. Kemudian nanti kalau baru pertama lapor kan seharusnya normal ya pilihnya. Betul. Kalau pembetulan nanti akan dia muncul pembetulan pertama, kedua dan seterusnya. Nanti kalau misalkan sudah masuk ke pemeriksaan, baru yang dikatakan oleh Kak Surya tadi
melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Ya. Tetapi tadi satu tambahan Sepanjang belum sampaikan disampaikan SPHP. SPHP. Tapi kalau DJP sudah melakukan pemeriksaan dan sudah disampaikan SPHP-nya, itu tidak bisa lagi melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Gitu. Seperti itu ya, Pak. Oke, mungkin pertanyaannya cukup wow banget ya dan sedikit agak menantang untuk berpikir. Oke, sebelumnya terima kasih ya buat Kak Wahyuni dan Kak Suhendra sudah menjawab pertanyaan dari kawan-kawan pajak kita. Sebelum saya tutup acara ini, saya ingin mengingatkan kepada kawan pajak semua bahwa seluruh kegiatan edukasi perpajakan, baik itu kelas pajak, live Instagram, dan kegiatan lainnya akan selalu kami bagikan melalui feed atau story Instagram di @pajakmajene. Kalian jangan lupa follow ya untuk mendapatkan info pajak yang lebih lanjut. Sebelum saya tutup juga jangan lupa untuk teman-teman ajak keluarga, orang terdekatnya untuk follow akun Instagram KPP Pratama Majene untuk mendapatkan info seputar perpajakan. Dan juga jika kawan pajak masih memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi WhatsApp KPP yang nomornya tercantum dalam link campsite yang tertera di bio Instagram. Sebelum saya tutup, saya